pin, kuat, tabah, kemudian juga melahirkan anak-anak yang istimewa ya. Suaminya Zubair bin Awam, seorang yang kaya, banyak amalnya, ibadah, dan termasuk al-asrah al-mubasyarah bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Awam. Nah, istrinya adalah Asma bin Abu Bakar. Semoga Allah SWT berikan keberkahan kepada kita pada majlis ini ya, hingga majlis-majlis yang lain. Bersyukur sekali Allah SWT memberikan kepada kita nikmat tertinggi, yakni kesehatan. Imam Asy'arawi menyebut rezeki itu ada 4. Rezeki terendah adna'u al-mal. Al-mal adalah rezeki paling rendah, harta. Maka jangan terlalu kita terpedaya oleh harta ya, karena itu rezeki paling rendah. Wa'ala as-sihah, kesehatan rezeki paling tinggi. Milih sehat atau milih harta? Sehat. Sehat harta. Nah, sehat dan punya Harta. Alhamdulillah, ini harta berada tinggal dinikmati ya. Alhamdulillah. Harta. Kita suruh milih semua ya. ABC ya. A harta, B sehat. Milih mana? Ada Milih semua ya. A dan B ya. Ya, Mang. Kalau di Kutab ada ya pilihan A dan B. Kalau dua kan nggak ada. Kemudian kalau harta itu rezeki paling rendah, paling tinggi kesehatan, afdhalul rizki abna'us shalih, dan rezeki yang paling utama anak yang shalih. Jadi tidak ada yang lebih utama rezeki selain anak yang shalih. Karena anak soleh itu rezeki sendiri, bahkan dia membawa rezeki. Biasa orang menyebut rezekinya anak soleh. Anak soleh itu membawa rezeki ya. Anak soleh ini sudah rezeki, dia akan membawa rezeki. Waridha Rabbul Alamin tamamu rizki. Sedangkan ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Karena kita beli pilihan. Rezeki pertama A harta, B sehat, C anak soleh, D itu ridho Allah. Mana yang dipilih? Ridho Allah. Tidak semua. Kok tidak pilih semua? Karena udah mencakup semuanya oleh Allah. Pinter-pinter ya. Belajarnya tinggi apa? Belajarnya pada Ustaz Mislan. Ya, ridho Allah ya. Ridho Allah itu yang paling Tinggi. sama, paling tinggi, bahkan di antara rahmat Allah nanti yang akan diberikan di akhirat adalah ridha Allah atau ridwanullah. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada menandingi dari kenikmatan ridha Allah. Karena Allah nanti akan memanggil para ahli jannah, saya ridho kepada kalian dan tidak akan murka selama-lamanya. Dan itu melebihi nikmat surga, melebihi nikmat anak soleh, melebihi nikmat kesehatan, apalagi sekedar melebihi nikmat harta. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya secara secara guru per 1 Januari sudah tidak dikutab ya, sudah digantikan sama Satpatwan juga secara moral tidak. Jadi semoga ini tidak melanggar kalau Bapak Ibu mengundang saya. Jadi kalau saya dianggap melanggar biar dilaporkan Pak Nasin, saya ini tidak sah ya mengundang Mislan gitu ke majlis ini. Nah, jika ini kan mungkin kekangenan ya, kangen mungkin ya, ingin mendapatkan sedikit mungkin nasihat dari tema yang diberikan. Kalau temanya Pak jadi kan yang nulis, mari kita membangun generasi berkarakter dan berjiwa Qur'ani. Tema itu biasanya nggak ada marinya ya, ajangan ini.
ajakan tapi menarik banget ya. Membangun, kita bahas sedikit membangun. Membangun berarti itu sebuah proses. Membangun rumah itu butuh lama apa sebentar? Lama. Apalagi membangun generasi, pasti butuh waktu lama. Seringkali di antara kita itu nggak sabar, ingin segera bangunan jadi, betul? Betul. Ini anakku wis tahun yang putar kok urung itu apa-apa. Itu namanya istiqjal, tergesa-gesa. Membangun rumah, apalagi membangun peradaban, butuh waktu lama. Judul buku, upaya 50 tahun gerakan memunculkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang memberikan otomatis? Butuh 50 tahun dari Al-Ghazali sampai meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai meninggal baru muncul. Nanti Abdul Qadir Jailani dididik oleh muridnya, Salahuddin Al-Ayyubi itu dididik oleh muridnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani muridnya siapa? Imam Al-Ghazali, buku yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim ya. Jadi proses membangun butuh apa? Waktu lama. Jadi Bapak Ibu saya mengingatkan, jangan terlalu terlalu istilahnya kita ingin melihat hasil anak didik itu dengan waktu yang cepat. Namanya membangun proses butuh waktu yang lama. Boleh jadi, mohon maaf ini ya, boleh jadi hasil anak kita itu kita dapatkan istimewa setelah kita meninggal. Karena apa? Kalau kita mengharapkan hasil segera, bisa jadi kita nggak siap. Nggak siapnya apa? Anak saya itu hafalnya paling banyak. Ada unsur apa? Ujub, bangga, sombong. Anakmu piye? Burung apal-apal. Orang serius kamu itu. Malah gitu menghina. Piye tuh didik anak mau ngono? Anak, itu nanti muncul begitu. Kalau hasilnya segera. Bukan berarti alhamdulillah anakku hasilnya masih sedikit, bukan begitu. Aman gitu. Piye apalane anduha ora barbar. Ya bukan begitu maksudnya. Tapi tidak boleh apa? Antar kita itu merendahkan yang lain karena dia belum mencapai hasil yang kita harapkan. Tetapi pasti namanya membangun, satu batu tertata pasti sudah senang, betul nggak? Sudah fondasinya selesai, tinggal bangunannya, nunggu duitnya datang. Atapnya ntar dulu, butuh proses. Begitulah kita mendidik anak generasi ini butuh proses karena membangun. Generasi ini siapa? Generasi itu anak-anak kita. Tetapi apakah membangun anak yang dibangun anaknya atau orang tuanya? Mana yang harus dibangun? Orang tuanya atau anak dulu? Harusnya orang tua itu dia mengilmui dulu, punya ilmu dulu bagaimana cara membangun. Sebab kalau orang tua nggak punya cara membangun, bisa membangunnya acak-acakan. Contoh menarik, kita ngasih HP anak itu sayang, mencelakakan, atau membuat dia baik sebenarnya. Jujur dulu ya, jujur dulu. Sebenarnya kan tidak baik. Tetapi jika anak tidak dikasih, nanti main tetangga, misalnya begitu ya. Tapi kita harus paham konsep besarnya dulu, bahwa sebenarnya HP itu untuk anak tidak baik. Nanti tinggal bagaimana cara mengaturnya. Boleh main HP ning 1 menit per hari. Misalnya, ini lagi misalnya, kan bisa nanti 1 menit berubah jadi setengah detik. Misalnya gitu ya, 1 menit kali. Jadi ada, masya Allah, karena situasi ini situasi yang sangat, masya Allah, generasi hari ini generasi yang berat sekali tantangannya. Kemudian karakter dimaksud karakter imani ya. Judulnya kurang sedikit. Karakter itu imani, artinya dia membentuk dirinya itu dekat sama Allah. Segala sesuatu harus dikaitkan dengan Allah, itu karakter. Sampai bicara pun dia harus mengaitkan dengan Allah. Kalau dia musibah, ya innalillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Syukur dapat musibah itu, alhamdulillah.
lillah. Memuji Allah itu dari lisan. Jangan sampai mengatakan untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu saya tidak selamat. Ini sudah termasuk syirik. Hanya masalah itu ya. Jadi karakter imani itu imani artinya pondasi ya. Pondasinya harus dia selalu menyertakan Allah dalam segala hal. Dalam sekecil apapun. Jadi berikan asupan-asupan iman kepada anak sehingga memang pondasinya itu keimanan kepada Allah, bukan yang lainnya. Nah, kemudian berjiwa Qur'ani. Bapak Ibu paham nggak? Tadi yang dibaca Rahel surat apa? Itu isinya apa ya? Nah, isinya itu semuanya karakter. Karena Al-Quran itu membentuk karakter. Apa saja sebutkan coba? Anduha. Nah, kita kan memang jarang mentadaburi. Jadi Anduha itu isinya itu adalah hiburan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat wahyu, tapi beberapa saat berhenti. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, Allah telah menjauhi Muhammad. Muhammad telah dijauhi oleh Tuhannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan seterusnya sampai ada karakter apa lagi? Di situ Allah memberikan hidayah setelah dia tersesat. Kemudian karakter apa lagi? Allah memberi kekayaan setelah dia miskin. Maka sama orang miskin, sama anak yatim tidak boleh menghardik, membentak. Itu karakter. Semua Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu karakter. Jadi kalau kita itu sibuk mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, pasti akan terbentuk karakter Qur'ani secara otomatis. Sebenarnya begitu. Jadi makanya sudah tepat sekali kita jadikan anak-anak itu sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita sibuk sama Al-Quran, walaupun kita tidak berdoa, Allah akan memberikan semua yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga berisi apa? Doa. Ketika kita membaca doa, Rabbana hablana, ya Allah berilah kepada kami. Rabbis syrahli sadri, pasti dia akan langsung kena kelapangan. Dia nggak berdoa, tapi ayatnya bunyi begitu. Itulah penting anak-anak harus didekatkan dengan Al-Quran. Inilah kenapa seyogyanya santri itu sekolahnya di Kutab anak-anak, bukan di luar Kutab. Terus terang saya selalu mendoktrin sehingga salah besar orang tua yang tidak memasukkan anak ke Kutab. Yakin, karena Kutab kurikulumnya Quran murni. Dan kurikulum itu sudah fix, menjawab Pak Nasir. Sudah fix. Quran kurikulum Kutab itu Quran, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau ada mencoba merubah, jangan Quran saja, kasih yang lain. Kasih olahraga yang hebat-hebat. Kalau perlu lomba-lomba yang tidak Qurani tidak boleh ada di Kutab. Karena Allah, karena Rasulullah mendidik para sahabat menjadi sahabat yang istimewa, kurikulumnya adalah Al-Quran. Jangan ragu, jangan ragu. Anakku kok iso urip kurang pekerjaan. Saya bilang, para sahabat itu kaya-kaya, pekerjaannya banyak. Bukan banyak, semuanya punya pekerjaan dan bisa makan. Dunianya mulia, akhiratnya mulia. Itu Quran. Masih ragu atau masih yakin? Bapak Ibu, yakin? Yakin. Apalagi putri, saya itu selalu menyampaikan putri itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian, kecuali dia harus dekat sama Quran. Karena dari rahimnya, dari dirinya itu tempat untuk melahirkan generasi. Kalau bagaimana jika anak-anak putri nggak punya Quran, bubar itu. Dunia itu mau jadi apa? Maka anak-anak kita ini menjadi apa ini? Menjadi pionir ya, menjadi orang pertama yang akan menggenggam Al-Quran sampai titik darah penghabisan. Kita punya contoh Imam Syafi'i yang didik siapa? Ibunya Sofyan As-Sauri yang didik ibunya hafal Quran. Jadi ibu-ibu yang di sini nggak hafal Quran, jangan wariskan kepada anaknya. Aku yang ora hafal Quran,
kamu harus hafal Quran. Dan tidak cukup dengan hafal Quran. Harus Quran dipahami dengan baik sehingga karakter membentuk dalam diri ibu. Maka saya biasa doktrin sama anak-anak. Santri-santri kutab nanti punya anak, anaknya harus dikutab. Kalau dia pergi kemana, nggak ada kutab, dirikan kutab. Saya insya Allah mendirikan kutab. Gimana? Di Bujai, saya mau pindah ke Bujai. Karena jiwa saya mendidik, senang sama dunia anak, dan saya visioner, ingin mengembangkan kutab dimanapun berada. Saya mendirikan kutab di Genuk, Inul Barok namanya, sudah berdiri 6 tahun yang lalu. Saya mendirikan di Kendal, Al-Ayubi, berdiri. Kemudian di Temanggung, ada ini satu. Kemudian di Mijen, itu amal apa ya? Amal rintisan saya. Beberapa rintisan karena saya memang senang dengan dunia anak, dan tahun 2017 saya tobatan nasuha, tidak mau mengajari selain Al-Quran. Saya dulu guru matematika. Yang saya ini untuk saya ya, bukan ini. Agama. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti harus di anak-anak suruh Al-Quran ya. Ajaran sebagai Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran Bapak Ibu sekalian membentuk karakter. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan sedikit sampaikan tentang visi ya. Jadi ini kan tema itu nampaknya sepertinya besar sekali ya, dan terlalu bahasanya itu apa? Terlalu mungkin hiperbola kalau bahasa kita ya. Tapi ternyata ini tidak salah Bapak Ibu sekalian, karena Allah mengajari orang Islam itu harus punya apa? Mimpi yang besar. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Kutab Al-Fatih berdiri pakai nama Al-Fatih karena ingin mendidik anak seperti Muhammad Al-Fatih, jauh membebaskan Konstantinopel. Tapi sudah bebas, sudah takluk. Maka yang dipilih adalah kota Roma yang kedua. Tinggi, nggak sederhana, cuma yang penting bisa kerja, bisa makan, rumah tangga, di rumah selesai. Tidak begitu. Ya, jadi hari ini Al-Fatih itu mendidik anak-anaknya, Kutab Al-Fatih dan madrasahnya ya, agar bisa seperti Mujahidin Hamas. Kalau kita lihat potret karakter Mujahidin Hamas luar biasa ya. Quran itu selalu ada di pegangan. Bahkan kalau mereka ditawari makanan sama Quran, milihnya Quran. Mengharukan banget ya. Anak-anaknya loh, Mujahidin itu mereka selalu tadarus Quran, selalu sholat jamaah, selalu qiyamul lail. Menangkal urusan Allah ya. Sekarang diuji dengan yang syahid sudah 50.000 ya. Tapi syahid. Jadi mereka lebih senang apa ini, mati syahid daripada mereka sibuk dengan dunia. Dunia mereka beda ya. Mereka tidak kenal HP ya anak-anakku ya. Mereka nggak pakai HP. Mereka kalau ditawari HP sama Quran pasti milih Qurannya anak Palestina, anak Gaza ya. Anak sini ya. Sama-sama sekibatnya HP atau Quran. Ya. Quran tidak menarik karena memang setan tidak suka ya kalau anak-anak lebih banyak memegang Quran daripada memegang HP. Jadi HP ini masya Allah ya. Tapi tentunya ada orang-orang yang berhasil ya. Kami berhasil sepertinya yang nggak salah ya. Berhasil Pak? Bismillah. Berhasil milih HP. Ada yang berhasil ya. Baik. Ini Kamila ada Bang? Sedikit saya Salawat, sampaikan kita tadabbur ayat Asliya, Al-Quran 1, 2, 1, untuk 2, 3, pembentukan 4. atau untuk apa ini? Siapa ya? Menyegarkan kembali ingatan kita ya. Saya dulu pernah nyamakan kalau nggak satu kali tentang visi ya, Ibunya visi Asliya keluarga, sama yaitu kita Kamila. ingin Tadi satu lagi anak-anak ini Oh ya. punya karakter ya, tidak hanya soleh menurut sebagian orang umum ya. Soleh itu kalau diumum kan sederhana ya. Anak soleh itu ya Pak? Kalau diumum itu ya rajin sholat apa gitu, kita nggak gitu ya. Nah, di Kutab kita beri pemahaman soleh tidak sekedar dia sholat, tidak ya. Tapi Allah sampaikan dalam Quran ini surat Al-Furqan ayat
74. Al-Furqan 74. Masih ada yang lupa? Apa masih ingat? Buka dulu. Ayat ini adalah didalui dengan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Jadi Allah sebut ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman itu apa? Ciri-ciri hamba yang diridhoi oleh Allah SWT itu apa? Jadi hamba Allah ibadur rahman itu visi pribadi. Kita harus menjadi hamba yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Bahkan kalau perlu menjadi kekasihnya Allah. Allah sebut dengan ibadur rahman, sebutan paling istimewa. Nah, salah satu ciri atau sifat hamba Allah yang maha rahman adalah dia mengatakan walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau disampaikan sehari, saya akan sampaikan 5-10 menit saja ya, nggak lama-lama ya, karena semakin siang. Saya biasanya 2 jam menyampaikan materi ini di parenting, kegiatan parenting, supaya mendalam ya. Karena kalau kita tadabbur ayat itu nggak mendalam, hanya sebatas kulit itu nanti kita tidak sampai ke roh. Roh itu kan di dalam. Jadi harus kita dalam pembahasan. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, dia mentadabburi ayat sampai dalam, tentang malam, tentang siang. Orang tua itu nggak boleh kalah, supaya anak dan orang tua itu tumbuhnya bareng. Ibu bapak merasa nggak kalau pertumbuhan anak tentang ilmu agama melebihi bapak ibu? Tidak. Kebangetan ya. Tidak. Anak-anak itu dia mentadabburi Quran tiap hari loh. Dan itu dalam. Kalau kita mungkin serampangan, bahkan tidak pernah mentadabburi. Jadi orang tua makanya wajib hadir di kegiatan seperti ini, juga wajib hadir di parenting, karena itu adalah supaya kita tuh tumbuh. Jangan sampai nanti gini, anak kita udah tumbuh ilmu agamanya, bahkan pemahaman serta amaliannya, kita masih malah kadang protes. Ini mau potong, mau Quran ora berhenti, istirahatlah, sekali-kali main HP. Terus anak itu semangat tinggi megang Quran malah dicegah, karena kita nggak tumbuh. Terus sholat tuh rasa usul-usul biasa, misalnya yang jauh ya, kalau ada. Atau kadang-kadang dolan itu kalau anaknya semangat sendiri Bapak Ibu, itu tidak boleh kita. Tapi kalau misalnya anaknya malas-malasan juga tidak boleh dipaksa. Tapi kalau dia semangat sendiri belajar, maksud anak aku ini orang tidak mau kemana-mana, yang dia pegang Quran, kemana-mana Quran, ya alhamdulillah kan, betul nggak? Kan gitu harusnya gitu. Tapi kalau itu kita paham, tumbuh, ya. Dan gini juga, Bapak Ibu bisa belajar dari putra putrinya. Anak saya kok adabnya harus gini ya, makan tangan kanan harus gini-gini. Ya kita belajar, tidak apa-apa kok gitu. Jangan gengsi ya, jangan gengsi kemudian, weh aku kan beda, nah gitu ya. Karena kalau kita ini kan sudah terkadung apa? Terkadung kotor ya. Jadi tidak sebersih anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh masya Allah Bapak Ibu sekalian, lugunya, murninya, batiniahnya, ruhnya masih bersih. Yang ngotor itu siapa? Guru sama orang tua. Tapi banyak mana guru sama orang tua yang ngotori? Orang tua. Kalau guru itu tidak mungkin. Guru pasti ingin anak didiknya baik. Kalau orang tua banyak hal. Sampai-sampai Rasul bersabda, orang tua itu yang bisa menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hebat banget orang tua itu ya. Jadi pengaruhnya luar biasa. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita tadabburi satu demi satu. Rabbana. Nah, pertama menyebut nama Rabb, karena kita tahu Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, dan Allah yang memberi rezeki. Minimal 3 Bapak Ibu sekalian. Allah yang mencipta.
Ayo anak-anak, Bapak Ibu, Allah yang mencipta. Cipta. Kita ciptaan Allah. Allah yang mengatur. Yang ngatur kita siapa? Allah. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, berarti kita tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Dan Allah yang memberi rezeki. Yang beri rezeki itu bukan orang lain, bukan pulsa, bukan sawah, bukan ladang, bukan apa, bukan bos, tidak. Rezeki kita dari Allah. Anak-anak itu rezekinya dari Allah, walaupun melalui orang tua. Jadi nggak boleh gini orang tua, sayang, kamu tuh nakalnya luar biasa, tak kuakani peng telu. Kok orang berterima kasih sama ibu? Bunda, harus diganti kata-katanya. Kamu diberi rezeki oleh Allah, tapi kan lewat ayah dan bunda. Kamu harus berbakti dong sama ayah bunda. Bantulah pekerjaan ayah bunda gitu ya. Anak-anak nggak boleh protes. Kenapa saya harus bantu ayah bunda? Kan rezeki saya dari Allah. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti mentang-mentang rezeki dari Allah, kemudian dia tidak berbuat baik sama manusia, nggak boleh. Kemudian hablana. Hablana adalah nama Asmaul Husna. Apa? Hablana artinya Allah punya sifat Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Jadi kita berdoa atau menyampaikan keinginan kita, janda kita dengan asma Allah yang khusus, yaitu Hablana. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Dan kita tahu sebaik-baik pemberi adalah Allah. Allah itu memberi tanpa pamrih. Allah itu memberi tidak menginginkan balasan. Dan Allah memberi siapapun yang meminta, bahkan tidak minta diberi. Betul nggak? Ada yang minta anaknya banyak, diberi anaknya sedikit. Ada yang minta anaknya sedikit, diberi anaknya banyak. Macam-macam lah. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan, berilah kepada kami azwajina, min azwajina, istri-istri kami, atau paling tepat terjemahannya adalah pasangan. Kita minta kepada Allah diberi pasangan. Pasangan itu apa? Istri. Ya, pasangan ya, dari penjelasan. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pasangan. Kenapa kita minta pasangan? Kok bukan minta istri? Bukan minta jodoh. Pasangan. Pasangan itu seperti sandal. Ada kanan, ada kiri, dan beriringan jalannya. Kanan maju, kiri mengikuti. Kiri maju, kanan mengikuti, pasangan namanya. Saling mengikuti. Allah menciptakan waja'al wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan segala sesuatu berpasangan. Siang sama malam itu pasangan. Laki-laki perempuan juga pasangan. Apalagi siang sama malam pasangan atau enggak? Lawan. Pasangan karena setelah siang kemudian malam. Kalau siang terus nggak ada pasangan, nggak enak. Kalau malam terus nggak ada siangnya juga nggak enak. Ini rahmat Allah SWT. Kemudian Allah menyebut istri Nabi itu pasangan, tapi menyebut istri Nabi Nuh bukan pasangan. Allah menyebut semua istri Nabi, jumlahnya 13. Semua total istri Nabi berapa? Sama dicek 12-13. Itu pasangan. Allah pakai kata-kata azwaj. Tapi ketika Allah menyebut istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, imro'ah, wanitanya Nuh atau wanitanya Lut. Ketika menyebut istrinya Fir'aun, itu juga nyebutnya imro'ah. Imro'atul Fir'aun, wanitanya Fir'aun. Jadi suami istri belum tentu pasangan. Karena Nabi Nuh itu suaminya Nabi, suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bukan pasangan, tapi hanya suami istri. Jadi kita tuh nggak hanya minta suami sama istri, tapi minta pasangan. Kalau suaminya taat, istrinya taat.
suaminya maksiat, istrinya tidak maksiat, kan pasangan. Mengingatkan gitu kan. Kebalikannya, istrinya taat, suaminya taat kan gitu. Sama Fir'aun itu tidak taat sama Allah, tapi istrinya solehah. Itu suami istri loh, bukan perzinahan, enggak, menikah. Tapi bukan pasangan. Bapak ibu berapa banyak pas apa ini suami istri tapi bukan pasangan. Maka sebaiknya kalau punya istri tidak jadi pasangan, ganti istri. Punya suami bukan pasangannya, ganti suami. Solehah dewe, suaminya diajak berbuat baik nggak mau. Mas jangan pinjam riba, ora iso. Zaman saiki itu ya bisnis apa nganggo riba. Wis mas, daripada pakai riba, cari wae aku tak golek suami sing lain. Oke, misalnya gitu. Tapi ini ya, teori prakteknya susah. Prakteknya nanti nggak harus begitu ya, ini hanya contoh aja ya. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian, doanya itu kita minta pasangan. Seperti nanti Allah menyebut istrinya Nabi Ibrahim itu pasangan dua ya. Sarah dan Hajar itu pasangan. Jadi penting ini ya, Bapak Ibu itu penting. Kamu nanti saling tanya di kamar tidur, Bu, jadi kita pasangan apa enggak? Bu, pasangan. Tapi sholatnya telat-telat. Jadi kalau suami sholat, istrinya enggak sholat, misalnya begitu. Nah, kemudian ini kita tadabburnya begitu ya. Tadabbur ayat itu satu kata demi kata kita pahami dengan baik. Berikutnya apa? Berikutnya setelah azwajina wan dzurriyyah, yaitu apa? Keturunan. Kenapa pakainya dzurriyyah kok bukan anak? Bukan aulad. Ya Allah berilah aku anak. Tidak langsung menyebut anak, tetapi kita minta pada Allah itu adalah pasangan, kemudian yang kedua keturunan yang sampai lama. Jadi kita berharap begini Bapak Ibu sekalian, jika kita punya generasi ini, Zakia, Kamila, Rahel, siapa namanya saya? Kaila. Mikaila. Mikaila. Oh, Mikaila. Gitu ya. Ini harapannya nanti kesolehan itu turun. Ini belum tak Salwa, salah. Masya Allah saya. Alisa. Bisa. Kamila dua ya, siapa lagi? Hajar. Safira ya. Harapannya nanti doa kita itu tidak hanya terputus di anak kita, tapi cucunya. Apalagi? Cicit. Cicit. Terus bukan catat ya. Dan seterusnya gitu ya. Maka doa ini kan diucapkan Ibrahim alaihissalam. Turun dari Ibrahim anaknya siapa? Ismail. Turun Nabi Muhammad SAW. Turun lagi Imam Syafi'i. Turun lagi Habib. Jadi keturunannya. Jadi kita itu mintanya itu enggak rendah-rendah. Ya Allah. Ya ada nanti misalnya Rabbi habli minas sholihin. Berilah aku anak yang soleh. Tapi tepatnya keturunan. Karena boleh jadi anak kita tuh nggak soleh-soleh amat. Saya tuh kan ngisi kajian di rumah di desa saya. Mereka mencari, kenapa ya Islam kok pinter ceramah? Dicari urutannya apa dulu itu punya kebesaran pinter ceramah, misalnya gitu. Ternyata ditulis-tulisnya ternyata ada tokoh di Eyang atau apa lah gitu ya. Nanti jadi warisan keilmuan serta kebesaran itu akan terwaris kepada saya akan mengingat ya. Mana ya isunya? Ini dong. Ya. Semangat ya. Kemudian setelah kita minta pasangan dan anak keturunan, kemudian baru menyebut pasangan dan keturunan seperti apa. Pasangan dan keturunan yang Qurrata Ayun. Gak apa-apa. Ada yang namanya Qurrata Ayun? Itu Kamila. Yun, Yun. Qurrata Ayun. Memang sengaja itu karena memang betul supaya betul-betul ayat ini tidak hanya sebatas pemahaman tapi diaplikasikan dalam namanya Kamila Qurrata Ayun. Kamila itu sempurna, lengkap. Qurrata Ayun. Qurrata Ayun itu terjemahannya menyedapkan pandangan mata.
tinggi, langsing, putih, sempurna gitu lah. Secara fisik begitu ya, kayak ayah maksud saya sudah mulai besar nggak di perutnya gitu. Kalau mulai buncit ya. Nah, tetapi kurota ayun itu bukan sebagaimana pemahaman kaum muslimin pada umumnya, tidak. Tetapi kurota ayun yang dimaksud di sini oleh para ahli tafsir disebutkan adalah yang taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah. Jadi kurota ayun itu ketaatan, bukan nilai juara matematika atau prestasi dunia. Wis, pulang-pulang anakku bawa mobil Alphard, bukan. Pulang-pulang bawa piala, pulang-pulang juara internasional, bukan itu. Tapi anak yang taat, istri yang taat kepada Allah. Bapak Ibu coba perhatikan. Kenapa penyebutan ayah pasangan dulu baru anak? Allah ingin mengajari kita tidak akan lahir anak tanpa pasangan. Apakah bisa anak kurota ayun anaknya taat sama Allah kalau bapak ibunya nggak taat? Bisa nggak? Bisa, tapi amat sulit. Mungkin 1.000.000 bapak preman ning anaknya taat, mungkin begitu. Tapi ini bukan begitu. Allah ingin mengajari bapak ibu, sebelum mendidik anaknya taat, bapak ibunya harus taat dulu pada Allah. Saya beri gambaran gini bapak ibu. Waktu sholat tiba, siapakah yang harusnya pertama mengambil air wudhu? Ayah. Setelah itu ibu, baru anak. Kalau perlu anak nggak usah disuruh, dia akan melihat bapak ibunya. Otomatis ketaatan akan menular. Kadang-kadang memang pendidikan itu tanpa kata-kata, cukup dengan keteladanan. Ini penting banget ya, penting banget. Karena mungkin ibu pernah nggak itu? Ustadz saya tuh udah ngoceh berkali-kali sama anak saya, kok orang mandi-mandi? Gitu ya. Terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak rewel. Setuju nggak? Kalau ibu-ibu ini rewel enggak? Rewel nggak ibu? Orang yang jajan loh. Oh, rahasia di kami punya rahasia. Ustadz nggak enak di rumah. Ya wis, sabar sayang. Kalau guru kan nggak mungkin. Kalau guru ya, oh gitu sayang, sabar ya. Umi memang begitu. Umi itu supaya anaknya itu berhasil, dia harus rewel. Kalau nggak rewel, nggak ribet, anaknya nggak karu-karuan. Sebab rewel dan ribet, kata-katanya itu sampai A sampai Z, ulangi sampai dari A lagi itu. Orang barbar anaknya orang sholat. Ayo, ya, ayo sholat sayang. Nah ibu nggak sholat, ibu lagi head. Udah aku head juga lah. Anak kecil dulu gitu, anak saya gitu. Oh, Umi nggak suka apa head? Head itu apa keluar darah? Aku juga keluar darah, Mi ini berarti head juga. Anak yang mana tadi ini? Ya bukan. yang adiknya itu dulu. Oh gitu, nggak gitu sayang, harus diberi penjelasan. Jadi Bapak Ibu sekalian membentuk tadi karakter anak yang kurotanya yang taat kepada Allah. Jadi sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya sering menggambarkan gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya gambarkan. Bapak Ibu nitipkan anaknya di kutab. Kalau adab Bapak Ibu kepada Ustadz baik, anaknya akan baik. Saya akan bocorkan rahasianya. Banyak anak adabnya nggak bagus karena orang tuanya sama Ustadz tidak bagus. Dan saya tahu semua rumusnya karena kepala ya, tahu. Ini anaknya petakilan, kita lihat bapaknya, bodoh petakilan. Saya bocorkan. Ya, bapak ibunya nggak memuliakan, ya kata-kata misalnya dia memperburuk apa ya, mencari aib ustadz. Udah itu yes gitu. Ya, bapak ibu bisa melihat teman saya ya, ini anak itu kok di kutab yang bully temannya macam-macam karena bapaknya mungkin juga bully orang tua yang lain. Jadi Masya Allah itu saya itu takut banget ya diri saya. Saya juga punya santri di anak saya masih nanti satu yang terakhir. Wah saya tuh nggak berani sama Ustadz. Anak saya itu dimarahin Ustadz lapor apa? Aku nggak senang Ustadz. Diam kamu. Jangan sampai Ustadz itu lihat air Ustadz, jangan marah sama Ustadz, tidak.
kamu nggak akan dapat berkahnya ilmu. Kamu hafal Quran, tapi nggak akan dapat berkah kalau adab abimu, ayahmu, dan ibumu tidak baik sama ustaz. Mendingan saya mulu-mulu sama ustaz, kasih aci sedikit, kasih gula pasir gitu. Itu takut sekali saya kalau sama pendidikan keberkahan loh, bukan ilmunya Bapak Ibu sekalian. Saya masih punya anak ya, yang masih belajar. Jadi kalau Bapak Ibu itu adabnya nggak bagus sama guru-guru ya, kita belum bisa memuliakan. Tapi jangan sampai mencari aib. Apakah guru punya aib? Banyak. Guru punya salah? Banyak banget. Yakin Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mohon jangan dibesar-besarkan. Kalau begitu doakan ya Allah, tutuplah aib guruku. Kata Buya Yahya, jangan sampai terlihat aib guru. Kalau aib itu gurunya terlihat, kita kurang cinta kepada guru. Betul nggak Mbak Salwa, Mbak Rahel? Gurunya itu kok suka jajan sembarangan gitu, wah itu udah, aduh katanya kan nggak boleh Ustaz. Nah, itu udah, jadi dia kurang cinta dan tidak bisa mengambil ilmu. Maka Ustaz Buya Yahya mengajari, berdoalah Bapak Ibu dan juga santri, jangan dibuka aib ustazah. Tidak dibuka aja kebuka, apalagi dibuka. Guru pasti punya salah banyak. Meskipun dalam Islam guru tidak pernah salah. Guru, murid memukul murid, walaupun murid tidak salah, itu tetap benar. Dan dipraktekkan oleh Samsudin untuk Al-Fatih. Tahu-tahu dipukul, blek, diam Muhammad Al-Fatih. Setelah besar ditanyakan guru, mau tanya, Anda pukul saya 2 kali. Pertama ketika adabnya bagus, yang kedua saya kan nggak salah, kenapa dipukul? Nah sekarang kamu udah besar jadi pemimpin, jangan memukul orang yang nggak salah. Sakit nggak? Sakit. Saya ngajari kamu supaya jangan memukul, jangan mendolimi orang yang tidak punya kesalahan. Jadi guru itu benar, tidak pernah salah. Sebagaimana orang tua juga tidak pernah salah. Bapak Ibu memukuli anaknya ketika nggak mau sholat, mukulnya pakai sapu, pakai sampai mati, itu nggak pernah salah. Karena dia merasa bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu begitu maksudnya ya. Jadi, tapi kalau dicari kesalahan ada nggak? Orang tua itu banyak, tapi anak yang mencari kesalahan orang tua, wong dia memuliakan, mencari kebaikannya, nggak ketemu, tidak akan bisa membalas walaupun satu isapan air susu. Jadi mendingan kalau sama orang tua apa? Hormat. Sama guru juga begitu ya. Ada jamin di Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini baru yang pertama ya. Jadi masih sampai jam 3 nanti ya selesainya. Aku jam 3, jam 5. Karena jam berarti anak. Oh iya ya. Nah, satu jadi Qurrata ayun itu begitu Bapak Ibu. Jadi Qurrata ayun itu taat, jadi taat kepada Allah ya. Ketaatan, semua amal soleh itu sebuah ketaatan pada Allah SWT. Jadi bapak ibunya taat, maka anaknya otomatis akan taat ya. Jadi anak yang soleh lahir dari bapak ibu yang soleh ya. Ibu bapak harus menjadi Qurrata ayun dulu. Anak sedang dulu. Ayah mau kemana? Ke masjid lah. Ibu mau kemana? Sholat lah. Bapaknya ke masjid, ibunya pakai mukena. Anak pasti akan geragapan. Gak usah diperintah. Tapi kalau pas adzan, bapaknya nggak ambil air wudhu, nggak ke masjid, ibunya nggak pakai mukena, nyuruh anaknya bola, sana ke masjid. Bapak, ibu, sibuk. Masak apa? Wes. Jadi begitulah pendidikan. Karakter yang baik lahir dari bapak ibu yang baik. Nah ini untuk kita ya, untuk saya sendiri juga ya. Jadi kita harus berperan bagaimana sebaik mungkin, setaat mungkin di hadapan anak. Nah, berikutnya doa kita adalah karakter berikutnya. Jadi kita ingin karakter kita yang dibentuk berjiwa Qur'ani, berkat imani tadi adalah menjadi Qurrata ayun. Yang berikutnya waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini penting. Kenapa kata pemimpin yang bertakwa ditaruh di belakang? Dan kenapa kalimat
ayatnya kok waja'alna lil muttaqina imaman. Imam itu di belakang, kok bertakwa dulu. Ini penting. Pentingnya ini upgrade ilmu namanya. Jadi ilmu itu begini Bapak Ibu, luas sekali. Kalau kita jarang belajar, kita ilmunya nggak dapat. Nanti pendidik anak tanpa ilmu itu nggak boleh. Maka dalam kitab itu sebelum anak belajar, orang tua belajar dulu. Namanya akademi orang tua. Ini kalau di Al-Fatih itu tertib. Tidak boleh orang tua masuk ke anak itu kitab sebelum dia mendapatkan ilmu dulu. Tapi ini kan nggak ideal ya. Kita belum bisa begitu karena dulu kita buka kitab yang penting ada yang daftar, orang tua mau, nggak paham gitu ya. Sampai kemudian nanti pengurusnya bingung, orang maka parenting ini orang dapat ilmu ya santai saja gitu. Ini orang tua itu sebenarnya pengen anaknya soleh atau sekedar nitip gitu ya. Iya maksudnya. Ini ya saya boleh pasang bongkuan, monggo anak saya mau diapain. Ya kalau dijadikan baik, kalau enggak, insya Allah baik ya gitu. Jadi penting banget upgrade ilmu bagi orang tua supaya nggak kalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, waja'alna jadikanlah untuk orang-orang bertakwa. Kalimat takwa itu duluan sebelum memimpin. Jadi berarti kita ingin istri bertakwa, suami bertakwa, anak-anak bertakwa, keturunan bertakwa sebelum jadi pemimpin. Karena memilih pemimpin lebih mudah daripada menjadikan orang bertakwa. Betul? Memilih pemimpin gampang, tinggal coblos kemudian dirusak negara ini. Betul kan? Anda nyoblos ya? Nomor 1 atau nomor 2? Itu Pak. Oh, ada kita enggak. Pak Masih istrinya berapa? 1. Senang nomor berapa? Nomor 1. Saya begitu ya. Gampang memilih perkara jadi atau nggak jadi. Kira-kira jadi nggak nanti Anies? Ya, belum tentu. Nah, tapi kita berperang karena proses ya, hasilnya bersama kepada Allah. Memilih itu gampang. Bahkan berapa detik masuk ke monoton gampang. Tapi menjadikan proses orang bertakwa, anak-anak, istri, suami bertakwa itu amat sulit. Dan itu butuh proses cukup panjang. Maka kita jadikan lingkungan rumah itu bertakwa dulu, penuh dengan ketakwaan. Takwa itu yang paling sebenarnya kesimpulannya semua perintah Allah dilakukan, semua larangan Allah ditinggal. Itu paling gampang misalnya. Jadi anak main HP kok yang dilihat itu haram, kanting HP. Teorinya baru menurut gelombang kanting itu aja. Ya itu contoh lain. Jadi tidak boleh ada api neraka, tidak boleh ada hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Aslinya begitu. Rumah itu begitu. Dan begini Bapak Ibu sekalian, ketakwaan ditaruh setelah qurrata a'yun. Gini, keluarga tidak mungkin menjadi keluarga yang bertakwa kalau masing-masing tidak menjadi qurrata a'yun, tidak taat sama Allah. Jadi didahulukan ketaatan dulu, masing-masing taat dulu, baru lingkungannya menjadi bertakwa sama. Di hutan, pengelolanya, gurunya, santrinya, orang tuanya harus bertakwa dulu lingkungannya. Setelah itu baru di kalangan bertakwa ini dipilihlah satu orang yang paling bertakwa, namanya pemimpin. Karena begini, pemimpin itu bersifat mempengaruhi. Pemimpin itu punya pengaruhnya besar. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya menjadi baik. Kalau pemimpinnya nggak baik, rakyatnya menjadi tidak baik. Makanya penting pemimpin yang bertakwa, gitu ya. Dan menarik juga ayat ini, ternyata proses membentuk pemimpin itu ada di dalam rumah. Maka rumah itu pastikan bertakwa, qurrata a'yun, sehingga terbentuk masing-masing itu menjadi pemimpin. Kalau urusan berbuat baik, saya nomor 1. Ayahnya begitu. Wah, ini ada penggalangan dana Palestina, saya masuk. Bapaknya, ibunya, anaknya nggak mau kalah, wah ambil lagi. Wah, sampai terkumpul 2 miliar misalnya. Jadi berebut kalau amal soleh. Kalau maksiat, siapa ini? Semuanya menjauh. Bapaknya, ibunya, anaknya.
Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, kita itu ingin anak-anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita itu mencedapkan pandangan mata. Kemudian besar banget kita tuh ingin anak kita jadi pemimpin. Pemimpin bukan di kalangan orang biasa, tidak Bapak sekalian, bukan. Jadi dan saya yakin, maaf ya, saya yakin santri Kutab pasti pemimpin di antara yang lainnya, pasti. Karena dia mesti punya kelebihan. Tapi kita tidak hanya itu. Di antara anak-anak kita ini menjadi pemimpin dari anak-anak yang bertakwa. Misalnya di Palestina itu kan juru bicara siapa? An-Natiq juru bicara. Siapa? Mas Abu Baidah. Itu pilihan. Sekarang semua terkesima ya. Gantengnya, padahal nggak melakukan. Gimana lihat gantengnya? Kata ibu gitu, gantengnya pol gitu. Padahal belum pernah lihat aslinya. Tertutup kayak gini, gimana lihat gantengnya kok ini? Ya mungkin gitu. Lihat matanya itu. Padahal dia itu juru bicara, tapi dia pemimpin. Karena dia pemimpin komandan yang lebih istimewa daripada siapa ini? Abu Baidah. Tapi itu sudah mewakili ya. Jadi istimewa dari pilihan. Jadi kalau orangnya bertakwa, memilih pemimpin itu gampang. Maka Nabi Muhammad SAW ini mendidik para sahabat itu ketakwaan. Apapun profesinya, yang penting soleh, yang penting takwa. Maka Rasulullah meninggal lebih dari 2000 pemimpin. Kata Umar bin Khattab, saya lebih suka mengganti pemimpin tiap hari daripada pemimpin ini mendalimi rakyat. Karena apa? Saking banyaknya orang soleh, itu pemimpin itu gampang. Hari ini milih pemimpin Indonesia sudah berapa tahun merdeka, susahnya luar biasa. Kenapa? Pola pendidikan itu tidak mengajarkan untuk menjadi pemimpin di kalangan orang-orang baik. Saya harga mati ya, Kutab. Jadi saya itu fanatik banget sama Kutab. Karena kebenaran di sini dan semua ulama hebat istimewa lahir dari Kutab. Ya, kalau ini kan takdirnya kita ya, yang bisa masuk Kutab dengan anaknya kecil yang gede-gede udah terlanjur, tapi kita bisa membandingkan nanti ya antara anak yang sudah terlanjur dengan anak yang masih baru gitu, kita bisa membandingkan ya. Ya, kalau udah kita ini orang tua yang tidak tercelur Kutab, memang pas kita lahir belum ada Kutab gitu. Anak-anak kita menyaksikan. Pas anak pertama gini Pak Masin ya, anak pertama ini belum. Nah, ini anak yang ini dapat. Nah, Bapak Ibu kalau sebenarnya kan nggak usah nyari murid hari ini. Kalau walid Kutab Amr bin nggak usah nyari murid. Anak-anak ini adik-adik. Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan anak-anak yang kecil ke Kutab, berarti Bapak Ibu mendingan mencabut anaknya yang di Kutab, karena Bapak Ibu tidak percaya dengan konsep nubuat. Maka Ustaz Budi Azhari melarang Bapak Ibu yang menitipkan anaknya hanya satu di Kutab, lainnya di luar Kutab. Tidak boleh, karena nanti lingkungannya tidak akan menjadi baik. Ustaz Budi keras ya. Orang tua nggak hadir parenting, suruh pergi. Kita belum begitu. Enggak, ya karena kita masih ini ya, masih berkembang ya. Saya dulu pokoknya yang penting daftar sudah seneng. Wali santri daftar itu hidayah termahal. Saya terima tidak yang ditolak sama sekali. Maka kemarin saya bersedih masih 5 santri ditolak tahun lalu. 5 santri berarti kan 10 tambah 15. Takdir Allah tinggal sekarang 8 santri baru. Ya, saya tidak sepakat menolak santri karena kita belum eksis dan masih sedikit. Sombong amat, kemaki murid ditolak. Saya mengawal Kutab Amr bin itu punya konsep tidak akan menolak murid selamanya. Nah, tapi ini nanti siapapun yang bawa Kutab ini terserah. Itu kebijakan sudah berbeda, saya belum pasti. Tapi saya tidak menolak wali santri, bahkan tidak menerima anak berkebutuhan khusus. Saya rintis di Kutab Nurul Barok. Ada seorang tua, Ustaz, saya ditolak di mana-mana, Ustaz. Kenapa? 6 tahun nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Sekolah lagi Kutab saya. Kutab kami maksud. Diterima. Sekarang pada saya 9 tahun ya. Udah bisa bicara, udah kelas koloni 1. Tidak ada lisan keluar kecuali lisan kalimat yang baik. Itu udah orang tuanya, Ustaz, saya bersyukur punya anak cacat, punya anak ini atas
perantara ustadz bisa belajar Quran, nggak belajar yang lain. HP tidak mengenal, itu kan aneh itu. Dan saya punya santri dulu tidak hanya 1, 2 yang berkebutuhan khusus. SD menolak, SDIT menolak, semua ditolak, masuk ke Kutab. Di sini kebetulan belum ada. Jika ada, kalau saya tidak akan menolak. Nah, itu kesedihan bagi guru kalau menolak murid. Kalau pengelola kan bukan urusan guru ya. Guru itu kan mengajar itu kasih sayang. Rasulullah itu menolak murid ditegur oleh Allah. Abasa bersalah karena cacat. Rasulullah lebih mengutamakan apa? Yang kaya, kokoh gitu. Ditegur. Jangan. Itu yang sangat ditinggal. Ini dirawat tuh. Abdullah bin Umi Maktum dirawat dengan baik. Saya juga dapat rumus-rumus dari teman-teman kitab yang lain ya. Nolak kita nerima aja kadang nggak seberapa gitu ya. Nah memang kadang-kadang keterbatasan guru, baru gurunya kurang, kemudian kita belum bisa melayani, baru ditolak. Tapi saya dulu berpesan ya, saya termasuk tidak setuju kalau menolak murid ketika kita belum besar dan belum banyak. Kalau udah ratusan, kita daya tampungnya cuma 10, nah ditolak 90 itu masih. Terus saya bertanya, yang ditolak itu kemana? Apa enggak kita berdosa? Kalau nolak santri, dia masuk SD, dia masuk keluar, Quran enggak dapat, iman enggak dapat. Gimana kalau orang tua itu berdoa? Dia merasa, Ustadz sih enggak tahu bagaimana sakit hatinya ditolak. Betul nggak? Itu membawa orang tua itu ke saya masa itu. Mas, mohon maaf, itu bukan urusan saya. Makanya ketika Kutab Amr bin Abdul Al-Hayy dibuka, saya targetnya 2 kelas, 24, yang masuk 48 sampai 50. Tidak ada yang saya tolak sama sekali. Baik yang dari awal maupun yang sudah besar. Sudah besar itu didiknya kan wangel itu. Begitu tapi saya terima. Gimana Ustaz anak? Enggak apa-apa. Yuk kita dandani bareng-bareng gitu ya. Nah ini di sini ada pengurus Pak Masin, nanti biar dia bisa usul kan boleh Pak. Usul Pak Masin. Gimana kalau nggak usah ditolak lah kalau kecuali yang daftar. Karena sekarang juga SDIT ada baru ya. Al-Mufid Pendidikan SD. Saya tuh berharap dia itu pendidikan Kutab. Karena sudah basicnya Quran. Nah kok SDIT? Kalau SDIT pasti bisnis. Gede-gedean seharian, gede-gedean piala. Ya Allah, tapi itu adalah pengetahuan masalahnya ya. Diskusi sama pengelola ternyata pengelolanya tahunya itu. Ya udah di sini pada sudah ada SDIT Cahaya Bangsa, Miftahul Salam, itu pasti akan bersaing dan kalau Kutab itu nggak ada saingannya, berbeda gitu ya. Nah, jadi ini pemirsa sekalian, besar banget ya harapan saya nitip pada Bapak Ibu sekalian, jaga kemurnian Kutab, kemudian jangan sampai toleh kanan kiri. Bahkan saya mendengar beberapa oleh santri itu mencoba mengusulkan pada Kutab untuk merubah kurikulum. Jadi saya, ini wali santri dipahami dulu. Saya punya bukunya, bahkan sudah diberikan ya. Jadi saya tulis buku panduan Kutab. Sudah dibaca ternyata ya, dibaca sedikit ya. Dan saya yakin orang tua tidak akan bisa baca secara baik semuanya. Tapi sudah kita berikan supaya ini dipahami dengan baik.